takut dengan penyiraman berlebih, katanya takut busuk akar. Yang harus diperbaikin sebenarnya bukan debit airnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kita buang sini. Ini nanti 4 hari ke depan kita semprot pakai ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya teman-teman, hari ini kita akan aplikasi pupuk persiapan sebelum pemupukan pembuahan. Jadi kita pakai pohon anggurnya, tabu lampotnya. Jadi pupuk yang memiliki kandungan kalium tinggi. Ya, jadi kalau untuk pupuk pembuahannya nanti kita menggunakan pupuk yang fosfat dan kaliumnya tinggi. Tapi kalau ini persiapan kita menggunakan pupuk dengan kandungan kalium tinggi. Nah, sebelum kita membahas ini, kita lihat dulu proses sain muskat yang kita tanam, yang sudah kita coba aplikasi pupuk dengan kalium tinggi, dan sekarang lagi proses pemupukan pembuahan. Nanti kita akan bahas. Ya, ini juga update untuk tabu lampot. Nah, ini sain muskat. Jadi sudah kita berhentikan, tapi di sini sudah menghasilkan bunga. Bisa dilihat Mukti, lihat enggak? Lihat nih. Ya, tapi ini bukan bunga yang kita harapkan, nanti kita buang. Kita akan proses pemupukan untuk pemangkasan di bawah. Ya, jadi nanti kita buang. Ya, kita langsung aja sini. Ya. Ya, pupuk yang kita pergunakan untuk tabu lampot ini kita pakai pupuk dengan 13-13-21 atau 13-13-24 untuk pupuk akarnya. Pupuk yang kita berikan yang akan diserap oleh akar. Amar, coba Mar, ambil Mar pupuknya Mar. Ya, ini tersiernya sudah kita hentikan pertumbuhannya. Ini sudah kita hentikan pertumbuhannya, dan sebagian besar sudah berkayu tersiernya. Berarti kalau misalnya, nah sebelumnya kita menggunakan pupuk seimbang. Jadi di saat pupuk seimbang itu peralihannya itu di saat sebagian dari tersier sudah berkayu, baru kita pakai pupuk di 13-13-24 atau 13-13-21. Nah, kalau untuk 13-13-24 kita pakai merek Maroke yang biasa disebut NPK Mutiara Partner. Nah, dosisnya, nah teman-teman kalau misalnya khawatir dengan overdosis, jadi saya sarankan kalau buat yang masih baru-baru, mendingan timbangan Mar, ditabur aja, jangan dikocor. Jadi kalau dikocor resiko pupuk itu pekat. Kita pakai 100 gram. Oke. Ya, 100 gram. Nah, jadi kalau teman-teman cuman pakai 1 sendok makan, terus pohonnya itu mati, itu jangan buru-buru beranggapan bahwa ini kena overdosis. Ya teman-teman, ini lihat pupuknya 100 gram. Ini kita tabur aja. Ambil selang Mar, selang.
jadi kalau kita tabur, proses penyiramannya ini sampai pupuk terbenam ke bawah. Ya, sampai pupuknya itu masuk ke apa sih namanya? Ke media. Jadi jangan pernah takut apa namanya. Nah, banyak teman-teman yang takut dengan penyiraman berlebih, katanya takut busuk akar. Yang harus diperbaikin sebenarnya bukan apa debit airnya, tapi media tanamnya harus dibenerin. Nah, termasuk ini juga pemupukan. Kalau udah kayak gini udah dijamin sama saya nggak bakal overdosis. 1 sendok overdosis tuh menurut saya aneh. Ya, sip. Oke, aman. Nah, selain pupuk akar, kita harus ada aplikasi pupuk daun, pupuk yang diserap oleh daun. Nah, yang kita baru aplikasi ini ada pupuk makronya, pupuk NPK, nitrogen, fosfat, dan kaliumnya. Nah, habis itu kita semprot lagi dengan pupuk makronya, dengan pupuk makro yang kalium tinggi juga. Nah, karena kita untuk menjemput buah, jadi kita pakai pupuk MKP dan SOP. Jadi saya pakai MKP dan SOP. Ya. Coba SOP-nya, Mar. Itu satu lagi. Nah, ya, sip. Nah, itu. Nah, ini SOP ya, kalium sulfur. Jadi ada kalium dan belerangnya. Ini MKP. Nah, MKP ini monokalium fosfat, fosfatnya 52%, kaliumnya 34%. Jadi tinggi fosfat. Tapi kalau ditambah dengan SOP berarti kaliumnya lebih tinggi daripada fosfat. Dan yang pasti di sini nitrogennya 0, nggak ada. Tapi kita sudah ada melalui akar. Jadi kalau untuk proses persiapan pembuahan berarti nitrogennya nggak, ya harus kita kurangin. Berarti timbangan kecil nggak, Mar? Tapi di sendok aja, Mar. Mar. Ya, ini dosisnya 15 gram per 20 liter air. Nah, di sini 2 sampai 4 gram per liter air, tapi kita makainya 20 gram itu 15 atau 1 sendok untuk 20 liter air, ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya timbangan, pakai sendok aja juga nggak apa-apa. Oke. Ya, 1 sendok aja. Nih, SOP kalium sulfur, kalium belerang. MKP-nya 1 sendok. Ini kita semprot. Oh iya, ada 1 pupuk lagi, Nutriplen. Ya, Nutriplen. Nutriplen ini pupuk organik. Pupuk organik ini kandungannya ada C organik, terus ada unsur hara makronya juga, NPK juga ada, kalsium, mangan, magnesium. Mikronya juga ada, Fe, zinc. Fe itu besi, zinc, seng, mangan, Cu itu tembaga dan boron. Nih, tapi bahannya organik. Dan di sini juga ada kandungan asam amino, 17 asam amino. Nih, kita pakai ini. Ini satu saset ini untuk 100 liter air. Ini ada 100 gram. Berarti kalau kita pakai 20 berarti pakainya 20 gram. Tapi kita pakai cuman 1 sendok, berarti 1 sendok itu biasanya cuma 15 gram. Nggak apa-apa. Oh. Oke. Ada 1 sendok. Gini aja. Ya.
Cukup. Aduk Mar. Aduk. Ya, jadi pupuknya ini pupuk makro. Jadi kita aplikasi pupuk makro. Nah, nanti jeda 3 atau 4 hari kita pakai pupuk mikronya dan pupuk sekunder. Nah, ini kita lihat sebelum. Nah, ini nanti 4 hari ke depan kita semprot pakai ini. Ini seminggu sekali juga. Kalau tadi seminggu sekali, ini juga seminggu sekali. Ini ada boron. Nah, ini teman-teman kalau pakai karate boron juga boleh. Kalau karate boron itu cuma ada nitrat, kalsium dan boron. Kalau ini komplit. Ada boron, ada magnesium, kalsium, besi dan mikronya juga komplit. Ini seng, ZN, ya zinc. Nanti kita bikin kontennya, videonya nanti. Dan magnesium sulfat. Dan plus pakai Nutriplan ya untuk pupuk mikronya kita semprot. Oh ini masukin. Oke. Nah, ini pupuk untuk pembuahan ya teman-teman ya. Jadi di saat teman-teman untuk pembuahan, selain kita pakai pupuk untuk di media, kita juga pakai pupuk untuk disemprot. Ya, ingat ya tadi kita sudah pakai pupuk 13-13-24 untuk akar, dan kita juga sudah meracik pupuk untuk spray, pupuk makro, dua-duanya makro ya. Makro untuk daun, penyerapan nutrisi dari daun, dan makro untuk penyerapan dari akar. Nah, sekarang kita media selain dikasih pupuk 13-13-24 ini ada mikroorganisme. Jadi ini ada cendawan dan ini ada bakteri. Nah, ini yang akan membantu media untuk memaksimalkan nutrisi atau unsur hara yang kita berikan. Ya, jadi di sini kita pergunakan trichoderma. Nah, ini trichoderma. Jadi trichoderma cair. Teman-teman bisa kembangkan sendiri, bikin sendiri, atau teman-teman bisa beli di online juga banyak. Ya, atau di White Garden juga ada. Ini ada bakteri. Ini bakteri dari ada Lactobacillus, terus Saccharomyces dan yang lainnya. Ini kita pakai. Nah, apa airnya? Ya, untuk 20 liter ini kita cukup menggunakan, ya tergantung nanti teman-teman pakai produk yang mana. Nanti tanya aja yang bikin, dosisnya seperti apa. Ini kita pakai 5 tutup botol aqua ya. Ya. Untuk 20 liter air. 5. Oke. Dan ini juga. Nah, fungsi dari trichoderma ini selain untuk memaksimalkan unsur hara atau mengikat nitrogen, dan dia pelarut fosfat juga, dan dia juga melindungi akar kita dari patogen jenis jamur. Kita pakai 5 sendok boleh kalau nggak ada tutup botol. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oh, molasenya belum, Mar. Nah, bakteri ini makhluk hidup, jadi dia juga butuh makanan, dan makanan itu gula ya. Bisa teman-teman pakai molase. Molase itu limbah dari pabrik gula merah, atau teman-teman bisa pakai gula pasir atau gula aren, itu paling bagus. Yang terbaik itu pakai gula aren, tapi kan sayang kalau mendingan buat kita aja cari yang murah. Ya, nanti sebelum kita aduk. Nah, ini sebelum kita nunggu molase. Nah, di sini teman-teman, di sini ada tunas air. Saya lihat ya sudah kita hentikan di 2 mata tunas. Berarti sekarang sudah kita harus buang. Nah, kita buang tunas airnya. Nah, kita buang tunas airnya. Ya, tuh. Bagian bawah kita buang itu tunas airnya. Ya, kita sebelum maghrib kita harus konten harus cepat harus selesai. Kita
kita percepat untuk ini. Nah, jadi kalau pupuk ini dengan kita mengurangi nitrogen, otomatis nutrisi untuk pertumbuhannya sudah kita hentikan. Berarti sisa nutrisi yang tadinya untuk pertumbuhan kita simpan di batang. Jadi disitulah nanti buah akan ya kita akan menghasilkan buah. Tapi kalau misalnya kita biarin aja tumbuh, kita kasih nitrogen terus, ya jangankan mau bawa buah, malah ujung-ujungnya pohon itu tumbuh terus. Oke. Nah, saya juga dapat saran dari Bu Badari ya, dari Thailand. Jadi untuk membuang 9 bagian batang tersier dari awal. Jadi kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita buang sini. Kita coba buang di sini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 1. Kita buang. Ya. Kita buang. Ajan. Oke. Ajan ya? Oke. Ya teman-teman, karena ajan nanti kita akan lanjut videonya setelah ajan. Ya, oke, kita lanjut. Amar, molasenya dikasih 2 tutup botol aja. Ya, ini molase. Jangan lupa. Ya, teman-teman, ini daun ini bisa teman-teman dijadikan kompos. Jadi nanti masukin ke karung aja, masukin ke karung, terus kasih tanah, kasih tanah, baru kasih yang ini campuran ini. Ini juga bisa jadi untuk proses fermentasi. Dan ini bisa jadi pupuk kompos untuk media tanam awal. Damar. Kita siram. Oh. Disesuaikan dengan medianya. Oke, cukup. Boleh semprot, Mar. Ya, penyemprotan dipastikan dari batang sampai daun bagian bawahnya, karena stomata ada di bagian bawah daun, jadi keseluruhan. Jadi mau bagian atas juga nggak apa-apa. Nah, terus nyemprot juga harus benar-benar basah, jadi jangan asal semprot. Cukup, ya, cukup. Nanti kita akan update aplikasi di saat untuk pertumbuhan vegetatif. Kita akan bikin lagi konten videonya. Nah, ini kita melakukan pupuk ini 2 kali, jadi seminggu sekali, hari ini dan minggu depan. Setelah itu kita sudah melakukan proses pemupukan full, pemupukan generatif. Jadi pakai pupuknya nanti kita akan bikin videonya. Jadi pupuk untuk pembuahannya, untuk menghasilkan buahnya. Ya, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.